kalau kita mulai market fokus kita hari ini, enaknya mulai dari mana nih, Sa? Karena memang pergerakannya cukup unpredictable dari sisi aksinya investor begitu ya, yang ternyata memilih untuk secara masif keluar dari saham GoTo itu baru terjadi jelang closing gitu ya, tidak terjadi di awal perdagangan. Ini seperti apa, Nisa? Iya, kalau kita lihat sepanjang perdagangan dari kemarin ya, sebetulnya Maria, IHSG ini bergerak cukup fluktuatif. Padahal secara support begitu ya, ada di 6920. Artinya karena support ini sudah dijebol dan saat ini sudah kembali berada di level 6897. Artinya bukan tidak mungkin untuk kemungkinan bahwa support berikutnya IHSG ini akan kembali bergerak di kisaran 6.800, 6.700 bahkan seiring dengan berbagai sentimen terutama terkait dengan kenaikan suku bunga acuan yang akan dilakukan oleh The Fed karena kita belum tahu kemana arah kebijakan moneter The Fed nanti jika ternyata inflasi masih tinggi. Kemudian dari segi stochastic RSI secara teknikal memang sebetulnya IHSG ini dari dua pekan terakhir sudah masuki zona overbought, jadi memang sangat rawan adanya aksi profit taking. Apalagi dengan sejumlah sentimen yang cukup mix. Jadi memang tampaknya IHSG ini ada potensi pembalikan arah, makanya hari ini terjadi aksi jual begitu ya, terutama saham-saham teknologi yang ternyata pada penutupan perdagangan hari-hari sebelumnya ini menjadi penopang penguatan IHSG. Nah kalau kita lihat sebetulnya kalau tadi IHSG bisa berlabuh di zona hijau dan mempertahankan level psikologisnya di 6.900, sebenarnya kalau kita lihat secara chart ini cukup bagus Maria. Potensi resistance berikutnya di kisaran 7.000, 7.100. Tapi tampaknya harapan itu harus kita tahan sejenak karena kalau dengan melihat pola hari ini yang kembali berada di 6.800, bahkan kalau kita lihat koreksi ini hampir 1% loh Maria, ini juga menjadi perhatian bagi investor begitu, apalagi di pekan depan ada sejumlah sentimen yang juga akan menjadi highlight begitu, diantaranya data inflasi Amerika Serikat. Jangan lupa ada neraca perdagangan juga yang kemudian diproyeksikan akan melandai seiring dengan harga komoditas yang juga semakin melandai juga harganya, termasuk batu bara Maria. Belum lagi ada kebijakan moneter Bank Indonesia nih akan seperti apa? Apakah Bank Indonesia ikut-ikutan The Fed menaikkan suku bunga acuan seperti yang diproyeksikan pelaku pasar, atau justru masih tetap berada di zona kemarin begitu ya, atau tidak dinaikkan gitu atau dipertahankan? Ya, ini kayaknya memang masih terbagi dua ya. Memang investor yang mungkin akan tap in masuk ke pasar dan masih mencoba untuk mencari keberuntungan cuan di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia, atau memang yang masih berjaga-jaga dulu gitu ya dari posisi. Dan kalau kita lihat ini masih terbelah karena memang mungkin adanya prediksi tentang arahnya The Fed juga masih terbagi dua kali ya, Sa. Seperti apa sih sebenarnya kalau kita mencoba mencermati sentimen-sentimen global, Nisa? Iya Maria, pelaku pasar yang pastinya kembali mencerna nih pernyataan Jerome Powell terkait inflasi di Amerika Serikat yang dikatakan sudah mencapai puncaknya, bahkan dikatakan disinflasi. Namun ternyata Jerome Powell juga memberikan kode nih bahwa jika inflasi kembali meningkat, maka suku bunga bisa naik lebih tinggi daripada yang diproyeksikan sebelumnya. Tentunya yang tadi saya sudah sebutkan, data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis Selasa 14 Februari pekan depan nih, apakah akan menjadi good news atau justru malah jadi bad news nih di hari kasih sayang ini. Nah karena kalau kita lihat memang data tenaga kerja di Amerika Serikat ternyata surprisingly masih kuat Maria di tengah kenaikan suku bunga acuan. Nah sebetulnya kalau kita lihat data dari Trading Economics, mereka memprediksikan kalau inflasi Amerika Serikat ini akan turun 6,3% secara year on year dari bulan sebelumnya di 6,5% secara year on year. Tapi kalau kita lihat berdasarkan polling dari Refinitiv, inflasi berdasarkan Consumer Price Index atau CPI ini tumbuh 0,5% pada Januari dari bulan sebelumnya. Nah ini berkebalikan dengan Desember 2022 yang terjadi deflasi atau penurunan harga sebesar 0,1% secara bulanan. Selain itu kalau kita lihat CPI intinya ini juga diprediksi tumbuh 0,4% secara bulanan atau lebih tinggi ternyata dari pertumbuhan Desember sebesar 0,3% secara month on month. Nah pasar pun jadinya berekspektasi dong kalau suku bunga acuan ini kayaknya bakal dinaikin kembali deh, apalagi dengan data-data proyeksi ini. Karena kalau kita lihat juga berdasarkan FedWatch CME Group, pelaku pasar ini melihat bahwa puncak suku bunga The Fed sebetulnya tidak akan lebih dari 5%. Tapi dengan melihat data-data Amerika Serikat, ekspektasi tersebut tampaknya memudar gitu ya. Kayaknya kembali ke awal nih 5% sampai 5,25%. Bahkan Maria dan juga pemirsa, probabilitas sebesar 31%
1% suku bunga The Fed ini berada di 5,25% sampai 5,5% ini juga ada hingga Juni 2023. Nah, probabilitas ini tentunya bisa semakin meningkat kalau inflasi di Amerika Serikat ini kembali menunjukkan kenaikan, bukan menurun gitu ya Maria. Nah, kalau The Fed menaikkan suku bunga ke level itu artinya apa? Nah, Amerika Serikat lagi-lagi dikhawatirkan akan terjun ataupun menembus ke level resesi yang ini dikhawatirkan oleh sejumlah pihak Maria. Iya, benar. Berarti secara keseluruhan kalau dari global terjawab ya apa yang terjadi dari keputusan para pelaku pasar di pasar domestik. Masih galau nih akan seperti apa kebijakan, walaupun katanya tidak akan terlalu ekstrim lagi dan agresif, tapi langkahnya masih bisa diambil juga betul. gitu ya, dengan perkiraan inflasi dan juga menjaga supaya tidak masuk ke dalam jurang resesi lagi, supaya angka pertumbuhannya juga makin baik begitu ya, dan lolos dari pada statement resesi. Nah, kalau kita kombinasikan deh dengan dalam negeri ini seperti apa, Sa? Ya sebenarnya cukup baik ya, ini data dari survei penjualan retail di mana pada Desember 2022 pertumbuhan penjualan eceran secara tahunan tetap tumbuh positif. Nah, tapi yang patut kita cermati adalah indeks penjualan real atau IPR Desember 2022 ini kan tercatat tumbuh 0,7% secara year on year. Nah, ini sebenarnya lebih rendah Maria dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 1,3%. Nah, kemudian ini adalah peningkatan penjualan retail selama 15 bulan berturut-turut. Namun ini sebenarnya laju terlemah dalam ataupun sejak September 2019 di tengah dampak suku bunga acuan yang tinggi. Oh, oke. Ini juga masih soal masalah suku bunga acuan yang berdampak kepada daya beli, daya serap penjualan retail begitu ya. Dari sisi pertumbuhan yang sebenarnya positif, tapi ya masih harus dilihat lagi seperti apa untuk pertumbuhan dari serapannya atau IPR Desember ya. Sekarang kita ke IHSG Focusly ya. Ini kalau kita lihat dari sisi sektor yang jadi penopang, sektor yang jadi pemberat. Sebelumnya ya menjadi penopang, sebelum detik-detik IHSG jadi terjun ke zona merah. bebas ya. Seperti apa Nisa? Ya sebetulnya kalau kita lihat sebelum IHSG terjun ke zona merah begitu ya, sebelum penutupan perdagangan hari ini, kalau kita lihat di tengah kebanyakan sektor yang melemah, tapi ternyata top turnover yang didominasi Bank Big Caps ini berhasil mendorong dan juga mempertahankan IHSG berada di zona hijau. Di mana emiten perbankan ini terpantau menjadi penopang ataupun penjaga indeks begitu ya. Dengan tiga utama indeks ini diisi oleh Bank Mandiri, kenaikannya 7,12 indeks point. Kemudian ada juga BRI, BBCA yang masing-masing menyumbang 4,94 dan juga 3,57 begitu ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya ini saham-saham perbankan justru sempat tertekan pada beberapa waktu hari terakhir perdagangan, tapi tampaknya hari ini rebound dan cukup bisa menjaga performa IHSG. Tapi nyatanya Maria, ternyata hari ini saham-saham di emiten teknologi, di sektor teknologi justru tampaknya ini menggeser usaha yang dilakukan oleh emiten-emiten perbankan sehingga memang tampaknya sektor teknologi ini menjadi sektor yang paling menghambat laju IHSG untuk move on begitu ke level psikologis 7.000 begitu ya. Bahkan kalau kita lihat hari ini saham GoTo terkoreksinya cukup tinggi di 6,67%, kemudian Bukalapak bahkan juga koreksinya 4%, MTEK 6,84%. Jadi memang tidak heran kalau sektor teknologi yang di tahun lalu menjadi pemberat, tahun ini tampaknya lagi-lagi kayaknya jadi pemberat deh. Tapi untuk hari ini ya kita hari ini, akan baru di awal lihat, tahun ya. baru di awal tahun. Dan kalau kita lihat padahal sebenarnya tadi yang saya sudah sebutkan di awal, sebenarnya ini memang jadi pertanyaan, ada apa dengan saham GoTo yang hari ini ARB? Padahal secara sentimen ataupun dari segi emitennya sendiri, saham GoTo ini sebenarnya berpotensi masuk indeks MSCI. Tampaknya memang karena adanya pergantian dewan komisaris dan juga direksi, tampaknya mempengaruhi juga arah pergerakan saham GoTo, Maria. Padahal ada pergantiannya, namanya nama besar juga ya. Kita tunggu nanti declare opennya seperti apa. Tapi nama besar sebenarnya yang akan menggantikan posisi direksi ini. Apakah kurang begitu direspon oleh para pelaku pasar retail gitu ya. Kita tinggal lihat dan kira-kira terobosan apa juga yang dibawa untuk emiten yang satu ini yang cukup dipandang masyarakat luas ini secara future-nya sebenarnya masih optimis karena dari sisi core bisnisnya cukup menjawab ekosistem dan kebutuhan kedepannya yang akan lebih teknologi banget, ini ada semua di emiten ini. Tapi kita lihat nanti seperti apa ya. Karena perbankan dan saham GoTo ini adalah saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar gitu ya. Kalau udah ada tekanan pemberat dari perbankan, ditambah lagi yang ini ya,
makinlah turun ya indeks harga saham gabungan. Nah, sekarang kita lihat dari yang memberatkan IHSG nih, Sa. Ya, kalau kita Selain lihat Goto tadi ya. selain sektor teknologi yang pada hari ini tertekan hingga 4%, sektor energi ini juga lagi-lagi Maria, karena kalau kita lihat memang tampaknya bukan tahun yang cukup baik di tahun kelinci air ini untuk sektor energi. Pada hari ini bahkan koreksinya 1,37%. Kalau kita lihat secara year to date, bahkan koreksinya ini sudah 6,5% atau yang menjadi laggard dibandingkan sektor-sektor lainnya. Padahal di tahun lalu jadi primadona, tapi tampaknya sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Apakah memang pesta sektor energi ini akan berakhir? Kita akan lihat seperti apa ya Maria. Karena kalau kita lihat sebetulnya kenapa sih hari ini sektor energi tertekan, karena kalau kita lihat harga batu bara ini kembali ambles setelah sebelumnya meningkat hingga 13% di 2 hari begitu. Di mana perdagangan kemarin harga batu bara kontrak pasar di ICE Newcastle di bulan Maret ini ditutup di level $229 per ton atau harganya merosot nih hampir 9% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Nah, harganya ini bahkan sudah ambrol nih 50% dari harga tertingginya di September 2022 yang bahkan sempat menembus $400 per ton. Pertanyaannya kenapa sih harga batu bara kembali tertekan? Nah, sebetulnya faktornya cukup variatif ya. Di antaranya karena adanya aksi profit taking yang harganya meskipun merosot 50% $200, tapi ini kalau dibandingkan sebelum pra-pandemi cuannya masih cukup besar, Maria. Betul. Betul, selain itu juga ada proyeksi melemahnya permintaan. Nah, penurunan permintaan ini salah satunya adalah berasal dari Eropa yang diperkirakan juga akan menurunkan permintaannya seiring dengan kapasitas gasnya serta produksi listrik dari pembangkit tenaga angin. Oh, oke. Jadi istilahnya pesta durian runtuhnya untuk saham-saham batubara atau untuk batubara, komoditas batubara ini udah selesai ya, karena memang sudah tercut dari $400 dan sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Fitch ya waktu itu, bahwa memang harga atau nilai komoditas batubara ini akan menuju normalisasi dan akan turun menuju $200 sampai $225 per metrik. Dan ini sudah terbukti pekan depan Maria, dan rilis neraca perdagangan yang diproyeksikan oleh Trading Economics juga turun. Ini disumbangkan juga kemungkinan dengan menurunnya harga batubara. Ini sangat menarik sih sebenarnya, tapi ya kembali lagi dengan apa yang kita sajikan untuk Anda, disclaimer on. Ini kami kembalikan lagi sesuai dengan keputusan Anda sebagai investor untuk memilih saham-saham yang cocok untuk portofolio saham Anda pastinya.